Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Biokimia Pangan ingin mempresentasikan tentang siklus urea. Sebelum kami mempresentasikan siklus urea, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Rizky Kurniawati dengan NIM 121350034, Safia Melati dengan NIM 121350004, Putri Nabila dengan NIM 121350024, Ria Datil Kolbi dengan NIM 121350010, Reviliana Sari dengan NIM 121350020. Berikut presentasi kami tentang siklus urea. Pengertian urea. Urea adalah suatu senyawa yang mudah larut dalam air, bersifat netral, terdapat dalam urin yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Menurut Hans Krebs dan Kurt Henseylet tahun 1932, urea terbentuk dari amonia atau NH3 dan karbon dioksida atau CO2 melalui serangkaian reaksi kimia yang berupa siklus. Dari uraian tentang metabolisme asam amino, telah diketahui bahwa NH3 dapat dilepaskan dari asam amino melalui reaksi transaminasi dan deaminasi. Pada reaksi transaminasi, gugus NH2 yang dilepaskan diterima oleh suatu asam keto sehingga terbentuk asam amino baru dan asam keto lain. Sedangkan pada reaksi deaminasi, gugus NH2 dilepaskan dalam bentuk amonia yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk urea dalam urin. Amonia dengan kadar yang tinggi merupakan racun bagi tubuh manusia. Hans Krebs dan Kurt Henseylt pada tahun 1932 mengemukakan serangkaian reaksi kimia tentang pembentukan urea. Mereka berpendapat bahwa urea terbentuk dari amonia dan karbon dioksida melalui serangkaian reaksi kimia yang berupa siklus yang mereka namakan siklus urea. Pembentukan urea ini terutama berlangsung di dalam hati. Urea merupakan suatu senyawa yang mudah larut dalam air, bersifat netral, terdapat dalam urin yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Berikut merupakan gambar siklus pembentukan urea. Tahapan yang pertama yaitu sintesis karbamil fosfat. Dalam reaksi pembentukan karbamil fosfat ini, 1 mol amonia bereaksi dengan 1 mol karbon dioksida dengan bantuan enzim karbamil fosfat sintetase. Reaksi ini membutuhkan energi, karenanya reaksi ini melibatkan 2 mol ATP yang diubah menjadi ADP. Di samping ini, sebagai kofaktor dibutuhkan Mg++ dan N-asetil glutamat. 2. Pembentukan stirulin. Karbamil fosfat yang terbentuk bereaksi dengan ornitin membentuk stirulin. Dalam reaksi ini, bagian karbamil bergabung dengan ornitin dan memisahkan gugus fosfat. Sebagai katalis pada pembentukan stirulin adalah ornitin transkarbamilase yang terdapat pada bagian mitokondria sel hati. 3. Pembentukan asam argininosuksinat. Selanjutnya, stirulin bereaksi dengan asam aspartat membentuk asam argininosuksinat. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim argininosuksinat sintetase. Dalam reaksi tersebut, ATP merupakan sumber energi dengan jalan melepaskan gugus fosfat dan berubah menjadi AMP. Serta tahap yang keempat, yaitu penguraian asam argininosuksinat. Dalam reaksi ini, asam argininosuksinat diuraikan menjadi arginin dan asam fumarat. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim argininosuksinase, suatu enzim yang terdapat di dalam hati dan ginjal. Penguraian arginin. Reaksi ini melengkapi tahap reaksi siklus urea. Dalam proses reaksinya, arginin diuraikan menjadi urea dan ornitin. Enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi penguraian ini ialah arginase yang terdapat dalam hati. Ornitin yang terbentuk dalam reaksi hidrolisis ini bereaksi kembali dengan karbamil fosfat untuk membentuk sitrulin. Demikian seterusnya reaksi berlangsung secara berulang-ulang sehingga membentuk suatu siklus. Urea di dalam tubuh akan dikeluarkan melalui urin. Hasil akhir dari siklus urea. Reaksi keseluruhan siklus urea ini adalah sebagai berikut: 2NH3 ditambah CO2 ditambah 3ATP ditambah 2H2O urea ditambah 2ADP ditambah AMP tambah 2PI ditambah PPI.
Oleh karena pirofosfat yang terbentuk dalam reaksi ini terhidrolisis lebih lanjut menjadi fosfat, maka pembentukan satu molekul urea membutuhkan 4 ikatan fosfat berenergi tinggi. Proses kimia dalam siklus urea ini terjadi dalam hati karena enzim-enzim yang bekerja sebagai katalis utama terdapat pada mitokondria dalam sel hati.